Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Yudas, dimulai dari ayat yang ketiga dan ayat-ayat selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, di sini penekanannya yaitu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang keselamatan itu tidak bisa terlepas dengan atau berhubungan dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu mengenai iman, ternyata kita harus memperjuangkannya. Mengenai iman kita harus mempertahankannya. Kok bisa demikian? Bukankah iman itu adalah anugerah? Betul. Iman adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah tanpa pamrih. Walaupun Allah memberikan iman atau memberikan anugerah di dalam kehidupan kita itu tanpa pamrih, tetapi jangan pernah lupa kita harus merespon anugerah yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau dikatakan di sini bahwa kita harus berjuang dan mempertahankan iman, berarti iman itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita tukar dengan apapun atau dengan siapapun juga. Jadi iman merupakan milik pribadi yang dari Tuhan, yang dianugerahi Tuhan, yang harus kita pertahankan. Karena iman di sini berbicara mengenai percaya kepada juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berjuang dari apa? Kita harus mempertahankan dari apa? Tentu kita harus berjuang dan mempertahankan dari pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang mana Tuhan Yesus Kristus juga sudah memberikan kepada murid-muridnya, yaitu yang disebut dengan orang-orang kudus, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan inilah Bapak Ibu yang menjadi tolak ukur. Maksudnya adalah semakin kita banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka di sana kita akan memiliki iman yang lebih lagi. Maksud saya adalah iman timbul dari pendengaran dari kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari firman Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu, seseorang yang rajin membaca kebenaran firman Tuhan, maka di dalam dirinya akan muncul yaitu aliran-aliran kehidupan kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus, di mana iman yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan itu akan membentuk suatu iman yang lebih lagi. Jadi maksud saya adalah seseorang yang membaca kebenaran firman Tuhan yang dari Injil ini, maka di dalam dirinya iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus itu semakin hari semakin
kokoh. Kecuali orang tersebut adalah seseorang yang memang anti kepada Kristus, yaitu seseorang yang membawa dirinya melawan kepada Kristus. Kalau kita baca ayat 4, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya, ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ditentukan untuk dihukum ini mempunyai pengertian, bukannya orang ini terus tanpa alasan ditentukan Tuhan. Pokoknya orang ini saya hukum, mau apa? Tidak seperti itu. Tetapi orang ini ditentukan untuk dihukum karena ini jawabannya, yaitu mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia. Ini Bapak Ibu, yang menyalahgunakan kasih karunia artinya orang-orang yang merespon kasih karunia itu tidak benar. Orang-orang yang salah di dalam merespon kasih karunia. Jangan pernah lupa, kasih karunia itu adalah pemberian Allah tanpa pamrih. Kalau kita diberi oleh Allah tanpa pamrih, maka kita juga harus memberikan anugerah atau kasih karunia ini kepada sesama kita. Itu juga harus dengan tanpa pamrih. Artinya apabila kita memiliki karunia-karunia yang dari Tuhan, hendaklah karunia-karunia tersebut bukannya kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri atau mengangkat diri kita sendiri, tetapi tetap yang harus diangkat adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan diri kita. Ya, karena apa? Kita ini adalah alat Kristus. Begitu kita menerima kasih karunia dari Kristus, maka kita menjadi alat Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menyampaikan anugerah kepada sesama kita, yaitu dalam hal ini mengenai keselamatan. Ya, lanjut, yaitu ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Loh Bapak Ibu, sama-sama menerima anugerah, sama-sama menerima kasih karunia, namun di sini ada yang dibinasakan karena mereka tidak percaya. Ternyata Bapak Ibu, ya, yang dimaksud iman adalah merespon. Ya, yang dimaksud iman itu adalah satu tindakan kebenaran, yaitu tindakan seperti tindakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu adalah bertindak. Wujud daripada iman itu kita tunjukkan lewat sikap hidup kita. Ya, bagaimana kita merespon pada saat kita menulis sesuatu di medsos misalnya. Bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang membenci kita. Bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang membuli kita. Maka di sanalah Bapak Ibu kesempatan kita menunjukkan anugerah yang benar yang berupa iman ini, yaitu kita tunjukkan dengan kesantunan yang tinggi, yaitu dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada
batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bapak Ibu, iman ini benar-benar sangat penting. Kita meloncat yaitu di ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Inilah orang-orang, ya Bapak Ibu, yang walaupun ya menerima kasih karunia yang berupa iman tersebut, tapi mereka lebih menuruti hawa nafsunya. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi peran Roh Kudus di dalam hidup kita itu adalah nomor 1, Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu, maka kita dimampukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai salah mengerti, Bapak Ibu. Ada orang yang berkata seperti ini, waduh, aku kalau tidak digerakkan Roh Kudus, aku tidak mau membaca Injil, aku tidak mau membaca Alkitab. Sebab kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, percuma membaca Alkitab, nanti toh juga tidak mengerti. Itu pandangan yang salah. Pandangan yang benar adalah pada saat seseorang membaca kebenaran firman Tuhan, Alkitab, maka dari dalam dirinya timbul aliran-aliran kebenaran firman Tuhan yang mana meningkatkan iman dari iman yang satu kepada iman yang lain, menuju lebih tinggi lagi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu ya, dasar iman kita adalah untuk menuju hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa membenci pribadi. Ya Bapak Ibu ya, tidak bisa membenci setiap pribadi walaupun orang tersebut jahat, walaupun orang tersebut membencikan di dalam hidup kita, namun kita harus mengasihi Bapak Ibu. Yang kita benci adalah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi Bapak Ibu, kita mempunyai tugas yang berat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alat-alatnya Kristus, yaitu untuk apa Bapak Ibu? Yaitu untuk membawa jiwa-jiwa baru kita persembahkan kepada Bapa di surga. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang sudah membawa kita sebagai persembahan kepada Bapa di surga. Mari kita yang sudah mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita juga membawa jiwa-jiwa baru untuk kita persembahkan kepada Bapa di surga. Dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan satu pujian yang sangat memberkati. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir,
Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini melalui kuat kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi alat bagi Bapa di surga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Gemar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.